Kami diskusi tidak butuh pembalut wanita. Enggak. Kami butuh data. Bang Fandi, beta sudah bisa omong ke Bang Fandi. Ya udah biar Bang Andi kasih dia kesempatan Bang Andi, nanti dia. Dia sudah omong kok. Ya pasti muntah lu dengerin. Orang cuman cocokologi doang pembalut wanita dia mau jual. Bang Fandi ini mulutnya cokol sekali, bau kayak Ya cemburan. enggak apa-apa Bang Andi, enggak apa-apa biar Ya, kita coba, dengar coba, khotbah coba. Korintus dulu. Dengar be omong. Sekarang begini, Bosong ini kan keturunannya Ismail, beta keturunannya Ishak. Ishak pu anak Yakub, kotong kaum Nasrani itu percaya Yakub pu anak ada 12. 12 keturunan anak Yakub nih yang memerintah atas Israel dan seluruh bumi. Kita baca di Kejadian 17 tentang bagaimana Tuhan memerintah Abraham untuk beranak cucu memenuhi bumi. Memenuhi bumi. Nah beta ada tinggal di bumi, kok beta tinggal di bumi lain. Sekarang beta, kotong sebagai kaum Nasrani tinggal di bumi, kok kotong di luar bumi. Bosan Sudah? absurd. Ya, sekarang mana datanya hukum Taurat untuk orang Kristen? Nah lu be omong tadi lu mengerti sonde Andi. Kita kamu nggak pakai data itu. Mana tertulis itu? Kamu ngarang-ngarang. Itu namanya data pembalut wanita itu. Nah, dulu parah. Lu suka pakai pembalut kok Andi. Yang tertulis itu jangan ngarang-ngarang. Ah, Dengar lu omong beta nih beta nenek moyang Yakub. Lu nenek moyang Ismail, beta nenek moyang Ishak. Beta nenek moyang Ishak. Beta pun kaum Nasrani pun nenek moyang Ishak. Lu pun nenek moyang Ismail. nah, terus apa hubungannya? Bagaimana kalau titah Allah dalam hal ini Taurat turun kepada Yakub dan Oh, ya udah kita ikuti ya. Ya Dan oke. berlaku atas Terus beta. iya, kalau kamu punya nenek moyang Yakub tidak makan babi. Kenapa saya makan babi? Lu tahu lu hidup dari Yakub dulu. lu Kenapa tahu. Mbak makan babi? Nah, itu kenapa? Yakub Kenapa saya makan babi? Yakub tidak makan babi, saya makan babi. Kenapa sih? Kenapa? Oseng parlente. Dengar ya. Berarti tidak mengikuti hukum Taurat. Lu dengar beta omong. Ya. Silakan. Taurat itu digunakan oleh kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kotong percaya, Tuhan yang kami percaya. Tidak ada hubungan itu. Dengar, masa sen percaya dia, jangan sebut dia nama, sen percaya jangan sebut dia. Tuhan yang kotong percaya turun datang menggenapi Taurat. Jadi Taurat itu sudah digenapi dari bebas. Yang Bebas. Yang jadinya, dengar be omong. Sebebas. Wow, saya sebebas. Bebas terarah. Terarah bagaimana? Bebas terarah dan Terarah bagaimana? Oh, saya makan babi. Itu bebas namanya, tidak terarah. Iya. Yesus mengajarkan tidak boleh makan babi, babi haram. Oh, saya makan babi. Yesus omong di bagian mana Handi? Lu omong sedikit malah di. Oh, saya makan babi. Yesus tidak makan babi. Lu omong di mana? Di Oh, saya sudah bebas bicara. Yesus omong jangan makan babi di mana? Ya, Imam 11:7. Nah, itu Imam 11:7. Biasa mau omong di ini Handi. Imam 11:7. Yesus mengajar. Yesus berkata tidak satu titik pun satu iota pun dihapus dari hukum Taurat. Terus Yesus mengajarkan dilarang makan babi, dia pakai Imamat 11:7. Imamat itu kisah nabi-nabi sebelum Yesus. Yesus belum lahir. Alamak. Jadi kau ini punya kitab-kitab apakah? Beta dari perjanjian kejadian sampai Wahyu, be Ya, imani. kalau kejadian sampai Wahyu di situ dilarang makan babi. Iya. Nah, kenapa kau makan babi? Tadi Besu bilang, penggenapan Taurat ketika kelahiran Yesus Kristus yang potong imani sebagai Tuhan. Untuk apa itu penggenapan? Itu penggenapan jadi yang tadinya haram tidak haram Menjadi halal. dalam hal makan minum. Dalam hal makan minum. Garis bawahi itu. Oke, jadi kau tidak ikut ajaran Yesus, kau batalkan ajaran Yesus. Oh, bukan batalkan ajaran Yesus. Soalnya bisa batalkan ajaran Yesus. Di perjanjian baru kisah kelahiran Yesus sampai Yesus mati disalibkan bangkit dan naik ke surga. Soalnya ada Yesus bilang jangan makan babi. Kau pernah baca Yesus berkata, diam dulu, diam. Kau pernah baca Yesus tidak boleh menghilangkan hukum Taurat satu titik? Dia menggenapi beda dengan menghilangkan. Mengenapi artinya apa? Menggenapi artinya yang tadi dituntut dalam hukum Taurat dia lahir dia menggenapi jadi dia sudah dibayar lunas. Atau berarti dihapus. Oh tidak, beda. Dihapus beda dengan menggenapi. Menggenapi artinya apa? Ulang coba. Menggenapi beda bro. Apa artinya menggenapi? Tadinya halal, haram. Menggenapi, dengar, menggenapi. Lu kasih beta cuman
7 yang harus be persembahkan be sorong kasih kotong pumbos 10 begenapi 3-nya. Ya, dulu orang itu hapus dosa itu kotoran sapi sih. Dibakar di luar perkemahan penghapus dosa, kotoran sapi. Sekarang kenapa Yesus Anda imani mati terkutuk menebus dosa? Kenapa ganti jadi orang? Siapa yang ngajarin? Di sini bepo mama kecil juga ada kawin muslim, bepo saudara juga kawin muslim. Be suka diskusi. Kenapa lari ke sana? Jadi kalau lu terlalu antipati dengan yang sudah masuk akal, lu dengar beta do, kau be omong. Ya sudah kita dengar saya ngomong. Nah, sekarang Yesus dulu dengerin ya. Yesus mengajarkan haram makan babi. di mana itu di bepo kitab di mana bagian Imam mana? 11:7. Oh, itu belum ada Yesus. Oke, berarti Yesus tidak Imam mengajarkan hukum. Jadi Yesus tidak mengajarkan hukum Taurat, begitu. Bukan, dia menggenapi tadi bisa bilang. Dia Oke. Apa yang digenapi? Apa yang digenapi? Menggenapi aturan Taurat. Enggak, seperti apa contohnya? Contoh. Dia tadi bilang, beta tambahkan, Bepu Saudara Ridho bilang, dia menggenapi untuk semua hukum Taurat yang tadi menuntut penghapusan dosa oleh darah hewan, Diganti menjadi digenapi dengan darah di kayu salib untuk potong. Oke, jadi darah hewan, iya, paham. Jadi tadinya darah hewan diganti menjadi darah manusia, begitu? Iya. Oke, di mana itu tertulis begitu? Di mana tertulis begitu? Lu pegang Bepu Alkitab juga, kau ajak lu diskusi. Lu Ya pegang di mana? Kamu ini nggak pakai data. Di mana tertulis darah hewan diganti darah manusia? Di mana tertulis? Lu san pegang Alkitab bisa diskusi deh lu. Be mau tanya Pak Hatta host, boleh kau bilang. Bentar dulu, di mana tertulis darah hewan diganti menjadi darah manusia? Di mana tertulis? Tak ada lah. Di mana tertulis? Tak ada. Besan mau omong dulu, be malas omong dulu. Kau ini bicara tidak ada data. Di mana tertulis? Lalu tahu kalau misalnya itu penebusan tidak digenapi, lu tahu ada di bagian Iya, di mana tertulis darah hewan diganti menjadi darah manusia? Di mana tertulis itu? Di mana lu tahu? Kau punya Bible toh? Kau pernah baca Bible nggak? Beta tunggu lu suruh berbebat. Ya, carilah kau di mana tertulis darah hewan diganti menjadi darah manusia. Di mana itu tertulis? Tak ada. Oh, saya bicara bebas saja. Lu be mau ngomong Pak Hatta. Ya oke. Bang Andi kasih kesempatan dulu Bang Andi. Iya. Sudah kapok. Bilang dulu, Ose bilang dulu menyerah Bang Andi. Ampun. Ini topik tadi lu bilang ini diskusi. Bilang dulu. Oseng ini banyak bicara, Oseng bikin susah orang. Biasa mau mendelu lai Handi, biasa Ini bikin pusing. Kalau begini sudah ya. Anda ini bicara terus tidak pakai data ya. Saya ini lagi jual toko di toko ini, bukan toko saya. Saya lagi habisin waktu. Ada orang mau beli, saya layani Anda ini. Bicara terus tidak ada data. Bikin pusing, Iya, oke. Bang Handi bikin kopi dulu, campur Masako, campur Royko ya. Silakan Ose sama Ustaz Tata mau ngomong. Sinta. Be mau mendengar Ustaz Hatta. Iya, Ya, tapi aku ini keluar dulu. Aku mau jual semeng dulu. Ada orang mau antar di bangunan dulu bikin semeng. Cari uang sih kalau kaya. Ya. Siap Bang Handi siap. Aduh, sakit perutku Pak. Ini Morris. Tunggu dulu. Ose tunggu dulu. Kata mau bicara sebentar dulu. Ose dengar dulu. Ayo. Aku mau sapa dulu si Morris. Assalamualaikum Morris. Ini katong pun tamang ini di Ambon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia ini mualaf, Sinta. Ose Dia pun tamang ini mualaf. Dia baru mualaf ini. Kakak Sinta. Iya, salam kenal. Salam kenal. Jangan marah-marah Kakak Sinta, jangan kayak Dia biasa marah-marah Handi kalau cerai dia omong bawa pembalut macam dia pakai pembalut tadi ya. Dia pakai pembalut kok. Yang ampun tadi itu siapa? Dia bikin pusing, saya bikin kabur air. Kata nggak ada dengar baik-baik baru dia naipar maki-maki, saya bikin taruh. Bikin smirlap saja. Tadi Be bilang Be mau ngomong dengan Pak Tata, host. Kenapa Pikas ketemu Beta de Morris lain? Ya ngomong dengan kita taruh di batu gantung, batu merah. Ngomong dengan kita. Beta aman tapi Be stay Timor Leste. Timor Leste
Dia punya nenek moyang saya dari Ambon Beste, Timor Leste. Ini nenek moyang terus dibahas. Nenek moyang. Bikin susah orang. Orang lagi dagang. Ini lagi lugi ini Ali ya. Lu jual su, lu jual pembalut, beli pembalut 1 kontainer kok lu jual su. lu beli pembalut 1 kontainer kok lu jual. Hai, dari tangan surga. Ya udah. Jelaskan ke dia nih, santai, kau tong omong santai, kau tadi bilang diskusi. Iya. Diskusi, Oke lah, nanti diskusi. Nah kenapa ini hadis terlalu cerewet dia? Ya, saya ngomong sama Ustaz Tata lah ya. Iya, Saya memang ini paling parlente, saya ini paling badaki. Lu pilih pembalut kau jual dulu. Belum mandi, saya paling badaki. Nah, saya belum mandi. Mandi kau beli pembalut su. Oke, silakan Sinta sama Ustaz Tata. Ustaz Tata monitor. Ustaz Tata, ya saya izin turunkan Morris di bawah dulu Morris ya, gantian jangan sampai ada kawan-kawan Kristen yang mau naik ya Morris ya. Ustaz Nanti, Tata. ya nanti saya naikkan lagi sebentar ya Morris ya, kirim permintaan memang. Oke, assalamualaikum. Silakan Sinta. Iya, waalaikumsalam Ustaz Tata. Waalaikumsalam, silakan. Mau bicara apa? Ustaz Ustaz juga sering baca Alkitab kok. Bible, Injil Yohanes. Iya, baca. Oke. Ustaz bisa Terus. jelaskan ke beta kok Yohanes 10 ayat 30? Baca aja. Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu kan dibaca. Ya, satu perjuangan. Bisa Oke, jadi gini. Aku dan Bapak satu. Kopi jual pembalut Sufandi. Oke, aku jelaskan. Aku dan Bapak satu itu maksudnya gini. Ketika Yesus itu diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, maka dia dan Bapa satu. Tapi ketika firman itu disampaikan kepada mereka, mereka menerimanya, mereka juga satu. Mana dalilnya? Yohanes 17:21 Sip. atau di Yohanes 14:20. Betul. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi mereka semua satu. Prosesnya gimana kok dikatakan satu? Pertama, Yesus dulu satu dengan Allah. Karena dia menerima firman. Setelah firman itu diberikan kepada mereka, mereka juga satu. Bapa di dalam aku, aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Satu. Ya. Karena apa? Karena Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Setelah mereka menerima, mereka juga satu dengan Yesus dengan Bapa, gitu maksudnya. Terus sekarang persoalannya, kalau kotong percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Allah satu, kotong percaya dia sebagai kotong pun Tuhan, dia salah di mana? Yang salah itu karena melibatkan Yesus sebagai Tuhan, itu yang salah. Kan satu. Karena mereka. kalau Kan mereka satu, kan mereka satu. loh, berarti mereka orang-orang Israel 12 itu muridnya Tuhan juga, itu kan satu. Iya, benar. Wah. Oke, saya hitung dulu. Muridnya 12, ditambah Roh Kudus 13, tambah Bapak Enggak begitu 13, dong. 14. Gimana? Itu urainya enggak begitu. Enggak gitu dong. Nah terus gimana, kan satu kan? Mereka satu, mereka 12, ditambah 3 Bapak Anak Roh Kudus 15. Gini Ustadz, gini. Gimana coba. Keyakinan kami sebagai kaum Kristen, saudara Rido dan saudara-saudara Kristen yang lain di bawah pantau. Keyakinan berprinsip beta lahir dari nenek moyang orang Kristen yang diajarkan kepada beta tuh. Kepercayaan satu Yesus dengan Allah itu satu tuh ibarat tubuh dan jiwa. Jiwa itu roh, gitu. Sekarang tubuh tanpa roh bisa hidup nggak? Iya, kalau manusia yang enggak, ini kan bahas Tuhan. Ustadz Tata hamba Tuhan tuh, ciptaan Tuhan tuh. Ya iyalah, sama seperti Yesus. Yang Nah, menjadi kalau beda. kita menyamakan kalau kita mengartikan Tuhan seperti manusia, ya punya roh apa ibaratkan gitu ya, nanti di dalam Roma 1 ayat 21 itu kata Paulus bodoh kayak gitu itu. Coba baca ya, Roma 1:21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah,
mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmah, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran seperti mirip dengan manusia yang fana. Bodoh kita itu, kata Paulus. Yang Kalau mereka menyamakan- maksud oleh Paulus itu, Ustaz Tahta tahu siapa mereka itu? Mereka itu orang Mereka tidak siapa? percaya toh. Kristen, Mereka Kristen. Yang Ustaz bacakan tadi. Enggak, Kristen. Kristen orang percaya loh, Pandi. Kristen orang Duh. percaya. Kristen itu tidak percaya kepada ucapan Yesus. Kata Yesus gini, Yesus. Siapa bilang? Siapa Coba kita bilang? gini ya, coba gini. Coba imanmu sama nggak seperti yang diucapkan Yesus? Yesus. Sama. Kamu Sama. menyembah siapa? Tunggu dulu, nanti kamu jawab. Kata Yesus Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yesus, Tuhan yang kamu kenal itu siapa? Allah Bapa. Mana dalilnya, Yesus? Matius 11:25. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, Yesus. Ada di mana, Yesus, Tuhanmu? Di langit. Matius 23 ayat 9. Ada berapa, Yesus? Nggak Ada boleh satu. merambat loh Ustadz. Kita kan ngomong Yohanes Bagaimana? aja, nggak boleh merambat. Nah, iya. Nah, sekarang pertanyaannya siapa Tuhannya Kristen? Coba. Kalau saya nanya ke Yesus, Tuhannya itu Allah Bapa di langit, Ini tidak kan tadi lintas kelihatan. agama, Bet tanya tentang Yohanes. Kau tuh omong slow, Ustaz. Jumlahnya satu. Nah, ingat ya Tuhannya Yesus itu jumlahnya satu, dan tidak ada yang lain selain Dia, tidak kelihatan di langit. Ya, namanya Allah Bapa katanya. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Coba ayo siapa? Kalah loh. Ini kan kita bahas Yohanes 10 ayat 30 loh, Ustadz. Lu sudah tadi. Kalau kamu mengatakan aku dan Bapa satu, mereka juga harus kamu tuhankan. Karena di dalam Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Itu Yohanes terlalu 17:21. Ustaz. Aku dan Bisa mereka, aku Bapa mereka satu. Wah. Nah, gimana itu? Gini kan dari tadi nih ini beta pantau ini grup ini room nih bahas tentang kami orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tuh salah. Di mana dalilnya kalau dia ngaku Tuhan? Ayo. Nah, maksudnya dari tadi bosong ngomong nih seperti begitu. Ya pakai dalil. Kalau saya tidak mentuhankan Yesus karena saya sudah tahu Ya, Yesus itu itu kan utusan dalil. Iya. seorang nabi penyampai firman. Itu kan versi Ustadz toh. Loh, enggak, versi Bible. Nah, versi Bible ini. Ya coba nanya. So Yesus kamu siapa? Ini coba kamu pakai dalil juga seperti saya, bisa nggak? Beta tanya Yesus yang itu- ini, Beta Bukan. tanya. Yesus itu Tuhan, mana dalilnya? Nanti saya tunjukkan dia bukan Tuhan, akan saya tunjukkan dalil-dalilnya. Gimana? Beta sudah akan terima untuk yang lain yang mengatakan dia bukan Tuhan, besok terima. Itu perlu Ustadz garis bawahi. Besok akan terima yang lain bilang Yesus bukan Tuhan. Karena beta berpegang teguh sampai Nah, terus kamu mengatakan Yesus Tuhan itu mana ayatnya? ini sekarang Yohanes 10 ayat 30 ini Udah sudah aku bantah. Mereka juga satu. Dalilnya jelas dua dalilnya. Sama mereka juga satu. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku, ha? Tadi betanya balik Ustadz toh. Betanya Nah, balik apa? Ustadz. Satu seperti kotong manusia nih dengan kotong pun jiwa. Kalau tanpa jiwa tubuh bisa hidup sonde. Nah sekarang oke saya mau nanya, apakah Yesus dan Allah itu mempunyai hidup satu, apa mempunyai hidup sendiri-sendiri? Ayo, gimana? Hidup satu. Oke, salah. Di dalam Yang benar Yohanes gini, 1, tunggu. Yohanes 1 Oke, ayat 1. saya Pada nanya mulanya dulu, adalah tunggu. firman. Saya nanya ke Yesus, apakah kamu mempunyai hidup sendiri? Alah Ustadz nih sono itu bosan di sini. Ini loh. Coba Yohanes 5, Yohanes 5:26. Yohanes 5:26. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, itu. Yohanes berapa Ustadz tadi omong Yohanes berapa Ustadz? Yohanes 5:26. Ayo, Yohanes 5:26 coba. Yohanes 5:26 ya. Ke Bang Jiman, kirim permintaan Bang Jiman.
Bang Jiman kirim permintaan aja kalau mau naik, silakan. Nggak usah teman-teman typing naikkan. Suruh beliau kirim permintaan supaya Bang Jiman naik. Ini host. Kalau Rifa udah nyantai, biar Sri Kandi lawan Sri Kandi aja. Iya, boleh. Uni kalau sudah siap, Uni bilang ya Uni ya. Biasa mau ngomong, Ustaz Tahta juga biasa mau ngomong dengan Ya orang nggak apa-apa, ngomong aja dulu kalau Uni sudah Dulu siap. ini, ini aku dan pembeli adalah satu. Lu beli pembalut kalau jual Suhandi. Yang beta tanya tuh kotong sen usah tafsiran merajalela, sen usah panjang lebar sangga sen bisa kok. Ya coba baca udah Yohanes 5:26. Katanya hidupnya satu. Padahal sama-sama mempunyai hidup pribadi masing-masing. Ayo gimana? Ya memang susah juga kalau omong dengan saudara-saudara yang sudah mengimani dia. Nah, sama juga kalau tentang Muhammad bosan juru selamat biasa percaya juga kotong sudah nyambung betul. Lah yang enggak, kita kan bicara dalil. Cuma dari tadi Sekiranya setiap kita omongin itu sekiranya dia pakai dalil gitu loh, jangan cuma omong doang gitu. Sen perlu pakai dalil. Kan kotong iman. Beta sudah tahu baca Al-Qur'an karena Pakai dalil, pakai iman dia. Belajar Jo. Iya, kalau beta dia tulisan bahasa Indonesia, beta belajar juga bisa. Sama kayak Bosong, kau tempuh Alkitab terjemahan ke bahasa Indonesia jadi. Batu bata juga gitu. Kalau pakai iman, Ose itu kalau sembah sama dengan sembah sapi, sama dengan sembah monyet. Lu jangan sembarang. Karena hanya pakai iman. Kalau iman itu tanpa akal, kita tidak berpikir, kita bisa saja sembah monyet, sembah sapi kayak Iman ini itu dia sama. melampaui akal budi. Gini loh ya. Salah, tapi iman Ini tidak. gini. Yesus itu berasal dari rahim Maria. Kemudian dikandung 9 bulan, dilahirkan. Hidup di dunia mulai dari bayi sampai dewasa. Selama hidupnya Bunda Maria tidak pernah mengatakan anak saya adalah Tuhan. Justru Bunda Maria ini merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Setelah Yesus tidak ada di muka bumi, dibuatkanlah surat-surat untuk menumpahkan darahnya di tiang salib, dihidupkan kembali oleh Paulus, Roma 14:9 menjadi Tuhan. Jadi ini orang-orang yang dari Timor Leste ini ya memfitnah anaknya Maria, anak kesayangan orang dijadiin Tuhan, dijadiin tumbal. Tidak ada satupun data di Bible Bunda Maria mengatakan anaknya adalah Tuhan. Tidak ada satupun data di Bible Yesus mengaku Tuhan. Datang orang Timor Leste mengorbankan anaknya orang dengan iman. Nah, iman apa ini? Ini namanya iman kacau balau. Mandi lu udah tadi bilang ngopi mandi, lebih mandi Su. Anak orang jangan dituangkan. Itu anak kesayangan Maria. Dengar, agamamu, agamaku. Ini bepung kepercayaan. Kan Sony merugikan Basong juga. Ada rugi kok. Rugi kok. Tidak rugi. Cuma kalau bicara itu, tolong pakai data, jangan pakai iman saja. Itu sayang sama kakak. Beta mau ngomong Ustaz Tahta supaya Ya, ini aja. Ose ngomong. Ose ngomong dengan katong pun kakak. Ngomong katong pun kakak ini. Katong kakak Fandi ose dengan apa body so poco-poco. Itu belado itu, kata Makaskara. kalau dari tadi Katong bersaudara. Dia tahu apa sih yang beta omong dari tadi. Beta mau bicara sama Ibu Sintai. Oh lanjut. Beta Bilang beta mau ngomong sama Ose. Beta kenalan dulu sama Ose kakak. Oke lanjut Seng. Nama beta Rifa. Beta ini kekasihnya Yesus. Kakak tahu kah? Biasa tahu Tuhan Yesus dan ada kekasih selain beta. Beta kekasihnya. Kakak jangan begitu. Yang lain. Beta lah kekasih Tuhan Yesus. Lanjut. Berarti lu pelakor. Kok pelakor? Bukan pelakor. Beta lebih dulu mencintai dan dicintai kakak. Lanjut. Mau maafin Lanjut. tadi maksudnya begini, kotong pun prinsip iman nih, kotong percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Allah tuh di dalam Yohanes. Katong percaya kakak dengan Yesus. Katong tahu kalau Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan. Kakak berapa Tuhan?
Satu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Hey. Kakak berbohong. Kakak bilang kakak mencintai Yesus dan percaya kepada Yesus. Ditanya Tuhan ada berapa? Kakak bilang 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Uni lu nolak, beta sono bilang 3, beta sono bilang 3, Uni lu yang Lah, bilang. beta bertanya dulu. Itu Bapa, itu Roh Kudus, itu Putra ada berapa Katong? Katong. Tadi beta bilang 1, Uni lu yang bilang 3. Siapa satu-satunya Tuhannya kakak? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu ada berapa Satu pribadi, satu tubuh. Ada Satu otak, tubuh. ada hati. Berarti tubuh yang satu tubuh kan? Ada otak, ada hati. Satu tubuh. Berarti satu tubuh yang mati di tiang salib itu tubuhnya Bapa tuh? Iya. Bapa mati? Iya, mati untuk anak hidup kembali. Siapa yang jaga itu bumi selama 3 hari mati Bapa? Bapak. Dia punya tubuh mati, dia roh hidup. Kakak jangan tipu-tipu beta. Bapak itu mati 3 hari lalu dia yang jaga bumi. Macam mana itu bisa terjadi? Aduh. Dia punya tubuh mati tapi dia roh hidup. Biasa tipu. Loh, roh itu katanya dia satu tubuh. Macam mana ini kakak? Sekarang Jadi tubuh itu Tuhan bukan? Dengan Uni tadi beta contoh itu. Sekarang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu seperti tubuh, hati dan otak. Jadi yang otak yang mana, yang hati yang mana, yang tubuh yang mana? Otak itu yang pikiran di roh, pikiran di hati. Kalau kakak menganalogikan Tuhan kakak seperti hati, roh dan tubuh, beta bertanya, siapa di sini yang jadi hati, siapa di sini yang jadi tubuh, siapa di sini yang jadi roh? Dia 3 berfungsi semua. Beta tidak bertanya masalah fungsi tidak berfungsi kakak. Beta bertanya siapa yang jadi hati, siapa yang jadi pikiran, siapa yang jadi bulu, siapa yang jadi roh? Semua Tuhan. Semua Allah Tuhan. Bapa, dengar Mohon maaf. Bulu Yesus pun Tuhan menurut kakak. Lu percaya Muhammad dan dia bulu-bulu juga sonde. Percaya dong Nabi Muhammad dengan bulu-bulunya itu ada sebagai manusia berbulu. Beta juga begitu. Loh, beta bertanya sesuai dengan apa yang kakak sampaikan. Kakak bilang itu tubuhnya Yesus Tuhan. Iya. Berarti itu kelamin pun Tuhan. Saya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Satu, mereka satu pribadi. Satu apa? Satu pribadi. Satu pribadi maksudnya apa ini? Yesus yang berbulu itu Bapa kah? Unirifa, lu bisa jelaskan ke beta kalau tabung tuh ada di sudut bagian-bagian yang bisa dijelaskan, dia punya persegi yang mana, lu bisa jelaskan ke beta? Bisa, kakak beta pun sekolah matematika dulu. Beta dijelaskan itu segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang sisinya sama. Bukan, ibarat apa tabung. lagi? Tabung apa kakak mau? Tabung gas. Tabung gas LPG. Tabung gas LPG itu memiliki kerangka yang bukan dari gas, tetapi di dalamnya ada gas. Nah, kakak mau bilang Tuhan kakak seperti itu kah? Bukan, lu yang bilang. Kapan dia bilang? Sekarang. Tuhan kakak seperti tabung gas. Di dalam terkandung roh. Woi ibu-ibu, jangan promosi LPG, woi, debat ayo. Itu Uni yang bilang tabung gas. Kakak, saya mau bertanya dulu. Katong bilang kalau itu Bapak mati di tiang salib, betul kah? Iya, betul. Waduh, kakak tahu kalau kakak itu bukan Tritunggal? Tahu. Kakak apa? Oneness? Beta tahu, beta percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Beta bertanya kepada kakak tahu tidak ajaran Sabelian itu ajaran bidat menurut orang Kristen mayoritas. Kakak ini Tritunggal atau monarki? Tritunggal. Kakak bohong. Kalau Tritunggal itu Bapak bukan. Father is not Son. Son is not Holy Spirit. Holy Spirit is not Father. Kenapa kakak bilang tadi Bapak adalah? Ngomong begitu. Kakak tunjukkan data kalau tidak percaya. Kakak tahu tidak orang Katolik? Orang Katolik itu punya literasi namanya Katolisitas. Beda, Katolik dan beta Protestan, beta kaum Luther. Iya, tapi tentang Tritunggal itu Konsili Nikea tahun 325. Bosong tahu Martin Luther soalnya. Martin Luther tahu lah, tahu. Dia kan di abad ke-16. Martin Luther itu Tritunggal kakak, tidak pernah monarki. Apa kakak ini? Martin Luther tuh dia yang protes dari Katolik baru dia bangun kotong. Dia protes tentang indulgensi, dia protes tentang berbayar kalau mau mengampuni dosa. Yang beta bahas ini tentang Tritunggal kakak. Kakak paham tidak itu apa arti Tritunggal? Kakak bilang paham tapi kakak Oneness. Tapi dia bangun dan dia bangun kami sebagai kaumnya itu dia tetap beta bertanya kepada kakak yang cantik.
Beta bertanya kepada kakak yang cantik, kalau kakak bilang bahwa Bapak itu adalah Yesus, kakak itu bukan Tritunggal. Kakak boleh tanya sama pendeta, kakak punya pendeta, tanya sudah. Wah, pendeta ajar begitu nah. Coba tunjukkan siapa nama pendeta kakak, biar kita sebarkan bahwa kakak itu bidat dalam Kristen. Karena ajaran Tritunggal itu bukan satu pribadi kakak. Uno substansi, tres persona, satu substansi, tiga pribadi. Kakak tidak tahu, kakak memalukan kakak. Oh tidak, beson memalukan. Beta percaya Yesus itu. Kalau anak kakak Allah percaya, di bumi untuk anak tebus Allah atau dosa. Allah Bapa? Kata kakak tadi Bapa, sekarang jadi anak. Mana Allah betul? Bapa, Anakku Allah adalah Anak, Bapakku. Allah Roh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tiga Berarti dia juga kesatuan adalah tidak anak. bisa dipisahkan. Oke. Berarti ketika Bunda Maria menyusui anak, artinya dia Biasa menyusui Bapak. Dengar, beta sonde pernah dalam depung ajaran menguraikan tentang Alkisah kehidupan Maria dan Kakak Yesus. kenapa tidak jawab yang barusan? Kata kakak itu adalah Bapak, anak itu adalah Bapak. Ketika anak itu menyusu kepada ibunya, berarti yang menyusu itu Bapak. Yang mengajarkan tentang kami itu kehidupan Yesus Kristus. Aduh, kakak kenapa tidak jawab? Beta bertanya. Yang Dengar, waktu Bapak menyusu kepada Ibunda Maria, maka yang menyusu itu adalah Bapak. Allah Bapa yang Ya, menjelma berarti menjadi yang Allah menyusu itu adalah Bapak rupanya. Anak. Allah Bapa yang menjelma Oh my menjadi Allah Anak. Bapak menyamar ingin menyusu. Aduh, ternyata itu Bapak. Iya. Anakku adalah Bapakku. Oke, ya sudahlah. Macam mana lagi? Kalau memang Bapak yang mati di tiang salib, itu kan imannya kakak toh. Tuhan Memang kakak mati benar. toh. Berarti kakak Benar. penyembah Tuhan yang pernah mati. Mati dan hidup kembali untuk kasih selamat beta. Lazarus pun bisa hidup kembali toh. Iya, itu Kenapa yang tidak kasih hidup menyembah Tuhan Lazarus? Yesus. Oh. Si Yesus pun dihidupkan. Ya karena dia punya Bapak yang memegang dia nyawa. Dan katanya Bapak tadi dia, macam mana kakak ini? Yang Yesus lakukan di dunia sebelum dia mati itu pekerjaan Allah yang dilakukan melalui Kakak dia. beta tuh cuma bertanya, itu Bapak apakah anak? Kakak bilang, iya Bapak adalah anak. Sekarang saya bertanya kepada kakak tadi, itu yang menete itu siapa? Bapak atau anak? Sekarang dihidupkan siapa? Bapak yang menghidupkan. Apa ini? Kakak tidak jelas. Sudah lebih jusan mau mendelu uni dari tadi beta cuma mau bahas tentang Yohanes 10 ayat 30 Kenapa Yohanes 10? Kenapa? Ini nanti kasih kesempatan juga Jeman ya Uni ya. Kristen juga beliau. Siapa? Oh ada Jeman. Oh ya silakan. Tapi Oh, kakak yang Sinta, bukan, yang kakak bukan, Sinta tapi satu pertanyaan terakhir. Menurut kakak, bisa nggak Yesus menghamili perempuan bumi? Menurut lu? Bisa lah. Oh. Dia kan Nah, normal. sudah itu Yesus yang lu tahu, lu kenal, yang Yesus yang kenal sonde begitu. Menurut kakak dia normal tidak? Yesus yang lu kenal sonde begitu. Tidak, beta bertanya. Menurut kakak dia normal tidak sebagai laki-laki Yesus yang lu kakak? kenal tuh yang model begitu, kalian kenal sonde begitu. Bukan, kan beta sedang tidak. Beta cuma bertanya kakak. Kalau Yesus itu normal sebagai lelaki, menurut kakak bisa tidak dia menghamili kita perempuan? Ada bepo kawan di sini namanya De Jesus di Timor sini dia bisa ada istri. Nama Tuhan. Iya, De Jesus Amor di sini dia bisa ada istri. Jadi namanya Yesus. Iya. Oke. Tapi Aduh, jangan-jangan dia Tuhan kakak. Kakak Tuhan sudah dia. tanya dia bisa menghidupkan orang mati tidak? Tidak, dia tunggu uni. Oh tunggu saya. Tapi saya tidak mau dengan itu. Saya mau yang anak Maria. Yang bisa menghidupkan orang mati, menurunkan roti dari langit, dan bisa membuat air Gitu menjadi anggur, bisa berjalan di atas air. Ikut dia di surga. Beta tidak mau. Nanti dia turun menjumpai beta, menikahi beta mungkin. Baik, Karena beta selalu memuliakan nama dia kakak. Beta tidak membiarkan orang-orang menghina dia kak. Beta yakin dia cinta dengan beta. Dan tadi lu omong Dia ada hina cinta dia. dengan beta. Dari tadi lu omong lu hina dia. Sejak kapan beta menghina dia? Beta selalu bertanya, beta tidak mau kakak menghina bapaknya. Ya, Bosong beta sangat room mencintai. ini bukan room diskusi, bosong menghujat tentang bepu Tuhan. Di mana beta menghujat? Oh, saya punya Tuhan kakak. Sonde be manyasal Fandi beson be manyasal beson Sejak mama room le. Kakak Sinta jangan begitu. Beta Sonde, tidak dari pernah tadi bosong menghujat yang diskusi punya. yang real. Bosong pakai dalil-dalil debat Beta dalil-dalil bertanya macam. kakak. Beta tidak membuat klaim. Kalau be om bilang Muhammad tukang perkosa bosong terima ke sonde. Kan berdosa kakak, tidak ada dalilnya. Kalau beta bertanya apakah Yesus disunat, itu betul. Kalau Nabi Muhammad memperkosa, mana itu fitnah, itu tidak pernah ada. Tapi kalau Yesus itu punya kelamin, itu betul. Dia punya burung pernah disunat kakak. Kakak mau menafikan itu. Kakak mau melupakan kalau dia pernah disunat.
Gimana kakak ini? Atau kakak mau bilang dia tidak bisa menghamili karena dia cacat? Jangan kakak begitu. Dia makan ikan goreng, sehat badannya. Kakak yang menghina. Kakak mengatakan dia tidak mampu menghamili dia perempuan, menghina toh? Yesus, jadi biar Hinaan bagi laki-laki mengatakan mereka tidak mampu, kakak. Kecuali mereka cacat. Ejakulasi dini, burungnya tidak berfungsi. Beta di sini host kestur beta subesan mau ngomong di basong. Begini aja begini ya, udah. Besan mau. Beta aku beta ngomong di basong be makin Sedangkan kakak menuhankan Tuhan yang berkelamin, kakak tidak merasa berdosa ketika beta mengatakan bahwa kakak punya Tuhan, Bapak. Kakak mengatakan Bapak itu berkelamin. Kakak yang menghujat. Biasanya om begitu lu pikiran saya yang sampai ke situ nih, lu parah. Saya dengar dulu, saya. Bukan masalah pikiran sampai ke situ atau tidak. Dengar, beta sini omong begitu, lu pikiran merajalela sendiri lu. Beta bertanya, karena itu konsekuensi kakak menghina Bapak. Kakak mengatakan bahwa Bapak itu adalah Yesus, maka kakak percaya Bapak punya kelamin, toh? Sonde bisa percaya itu lu yang percaya. Lah, kalau begitu Bapak itu Yesus bukan? Lu tahu seputar balik pidato-pidato omongnya beta biasa akan pernah ikut lu pun dalil. Beta Lu pernah lihat Muhammad muka ke sonde lu? Coba begini aja Uni, saya kasih kesempatan laki-laki. Bang Jeman dulu. Lu pernah lihat Muhammad muka Uni? Coba, saya dengar dulu. Saya mau kasih kesempatan. Kasih kesempatan Bang Jeman dulu ngomong, ya. Bang Jeman, silakan Bang Jeman. Ini Kristen ini. Saya dengar ini Kristen. Salam kakak, saya juga lagi habis pulang gereja ini di GB di Carrefour kakak. Gereja pagi tadi, lagi di mobil ini kakak. Saya mendengar tadi menanggapi juga beberapa argumentasi kakak. Itu bersalahan kakak. Kakak tidak punya dasar. Siapa kakak mana ini? Kakak Sinta atau kakak saya atau siapa kakak? Kakak Sinta mau. Kakak Sinta memang sembarangan dia, bukan Tritunggal dia, tapi tidak percaya ya sudah Abang Jeman. Abang Jeman jelaskan kepada Sinta. Oh, sebenarnya dipercaya nih Jeman orang Kristen, jangan sampai dia bosan penjelmaan. Woi kakak, hati-hati bicara kakak, udah banyak seperti kakak menanyakan kasihan saya. Jumpa pada kabur diskusi. Wah Jeman, kalau lu mengaku Yesus Kristus sebagai lu pun Tuhan, lu perlu dalil untuk membenarkan dia sebagai Tuhan. Itu prinsip. Oh, itu kerangka berpikir kekristenan kakak. Itu bukan berpikirnya orang kita. Itu bukan berpikir. GBI itu bukan Kristen kok. Oke. Kakak mentuhankan Yesus dari mana kakak? Dari suratnya Saulus atau Paulus kan kakak? Yang dikanonkan Paulus dan bapak-bapak gereja. Ini Fandi kesturun beta bisa ngomong dan Jeman, bisa ngomong dia bukan Kristen. Jangan dulu kabur Dia kakak. Kristen. Coba baca doa bapak kami. Kristen kakak. Doa bapak kami coba. Ayo doa. Besong saya Kakak mau coba apa? Bepu Alkitab sa bosong hafal lah doa bapak kami. Tapi kakak bilang saya bukan Kristen. Kayak mananya? Enggak kakak. Apa perlu saya belajar lagi gimana caranya untuk ngasih tahukan yang benar? Lu belajar, lu belajar lah dulu. Enggak, gini kakak. Oke lah, terserah kakak mau ngatain saya itu adalah Kristen atau bukan. Tapi itu hak kakak mengatakan. Tapi saya mengatakan dan tegas bahwa saya Kristen di GB di Carrefour di Medan. Oke kakak, saya mau nanyakan. Dasar kakak mentuhankan Yesus dari mana kakak? Di Betel ajar dari mana? Saya tanya kakak jawab. Nanti saya jawab pertanyaan kakak. Nanti ketemu Kristen toh di Betel ada di bagian mana? Saya sampaikan kepada kakak sampai umur 23 tahun saya kakak, saya mentuhankan Yesus. Tapi ketika saya cari tahu kakak, saya tidak jadi mentuhankan Yesus kakak. Nah, berarti lu bukan itu kerangka berpikirnya bapak-bapak gereja dan Paulus. Dia bukan Kristen jo. Sunu sabi maturun kastur. Aduh Tuhan Oke. Jadi biar saya jelaskan kepada kakak dulu ya. Ada bosong bikin beta tambah menyesatkan punya. Oh tidak kakak. Pendeta kemarin juga berdiskusi kepada saya kasih data pendeta Kristen. Enggak, kakak berargumentasi tapi tidak punya data, itu adalah kebohongan, itu sesat kakak. Ya, sama dengan Paulus. Paulus hanya berkata-kata tapi tidak jelas kata-katanya, berbohong. Saya kasih contoh ya kakak ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 9. Biar saya bacakan kepada kakak karena rata-rata orang Kristen semuanya mentuhankan Yesus itu gara-gara Paulus yang mengkanonkan bapak gereja dengan surat-suratnya.
Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Pelan-pelan lu terus keburu-buru, lu baca sembarang. Oke. Oke, apa kok? Oke. Lu pegang Alkitab Makanya pelan-pelan. kakak baca juga Alkitabnya lah kakak. Makanya Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 9. Nah, maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Garis bawah ya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, itu kan kakak perkataan Paulus pertama kali. Tetapi kakak, ketika di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dia berbeda lagi berkata kakak, dia tidak jujur, dia tidak bisa dipegang omongannya kakak. Makanya saya sampaikan sama kakak, jangan mendengar sepenggal-penggal aja, cari tahu. Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Tadi di Kisah Para Rasul 9 dikatakannya bahwa muridnya temannya yang bersama dengan dia mendengar. Tapi di Kisah Para Rasul 22 tidak mendengar. Itu tidak konsisten kakak. Apakah itu bisa dijadikan rasul kakak? Apakah itu bisa dijadikan rasul yang mentuhankan Yesus dan sekarang Kristen mengikutinya kakak? Kristen yang mana yang hanya ikut Paulus? Kristen yang mana hanya ikut Paulus? Yang Kristen yang mentuhankan Yesus kakak. Kok kakak lari kemana-mana? Lu tadi bilang lu dari Betel. Betel tuh bagian dari Kristen yang mana? Oh, Betel Indonesia itu Kristen kakak. Itu bukan aliran seperti Saksi Jehova, seperti Advent. Itu Kristen sama yang mentuhankan Yesus juga. Denominasi Kristen di dunia ini ada banyak, dan beta Protestan inti dari kaum Luther. Iya, tahu kakak. Denominasi yang lain yang ada campur baur ajaran yang bosong aduk datang jang bawa mendembeta bisa pakai itu. Iya, tahu kakak, Protestan juga pecahan dari Katolik kakak. Itu karena aliran baru juga dari Martin Luther kakak. Kakak tahu. Tadi Uni ada jelaskan Martin protes tentang apa? Uni jelaskan ke Jemen lah, dia protes tentang apa di ini Katolik. Enggak kakak, saya menjelaskan di sini. Uni jelaskan Uni. Bahwa para rasul Paulus yang kita katakan rasul. Saya ini baru pulang gereja ini kakak ya. Jangan pancing emosi. Lebih gereja di mana? Dengarin dulu. Jadi Rasul Paulus yang kita anggap semua perkataannya di Perjanjian Baru, bahkan dia yang menegaskan dan mengkanonkan bersamaan bapak-bapak gereja bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan sekarang kekristenan orang-orang Kristen mengikuti hal tersebut. Dan ternyata dia tidak layak jadi Rasul Paulus karena semua omongan dia itu tidak bisa dibenarkan karena plin-plan. Di ayat pertama dia mengatakan, dengar beta dulu yang menyatakan tidak layak tuh dari lu, bukan semua orang Kristen yang meyakini dia tidak layak. Ketika dia berkata A yang pertama, tiba-tiba dengan makna yang sama tujuan berkata B lagi. Saya kasih contoh tadi Kisah Para Rasul tadi kakak. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 8. Di sana dia mengatakan bahwa orang-orang yang bersama dia itu yang bertiga dengan dia mendengar suara tapi tidak melihat. Tetapi dia mengatakan lagi di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, orang-orang tidak mendengarnya yang bersama dengan dia, bahkan tidak melihat apa-apa. Mana yang harus kita dipegang kakak? Coba kakak pikirkan dulu sebagai manusia. Jadi otomatis kesimpulannya orang ini, Rasul Paulus ini yang dianggap rasul, mengatakan bahwa dia menerima dan berbicara kepada Yesus dan dia memohon ampun. Akibat apa? Hanya dengan perkataannya sendiri, tidak ada kesaksian, tidak ada nubuat. Dari mana kakak bisa percaya? Coba kakak jelaskan.
Halo kakak, kenapa ketawa kakak? Coba kakak jelaskan. Bisa bagaimana kalau 100 orang, kalau 100 orang kemarin itu di zaman itu mengatakan, oh saya bertemu Yesus dan dia menyatakan berbicara kepada saya, tapi tidak ada nubuat sebelumnya, tidak ada kesaksian orang di situ. Jimen, lu dengar beta. Oke. Dan tadi lu jelaskan panjang lebar tentang itu kisah para rasul yang lu uraikan tentang bagaimana Paulus memberi diri untuk ikut Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lu baca dari tadi itu sebenarnya lu paham dia maksud mau sampai di mana. Dia maksud tuh lu mau mempertanyakan tentang Paulus itu sebagai rasul yang tidak mengimani itu, lu hanya baca 1-2 ayat, bro. Lu bikin kesimpulan sendiri, agak gelap lah. Ini kakak saya tidak mengarang-arang. Coba baca dulu kisah para rasulnya, Lu kakak. kembali gereja lu pergi gereja jam 10 baru lu pulang. Tidak bisa seperti itu, kakak. Kakak ingin menang sendiri dan tidak melihat data. Makanya saya tanya, di mana ada data kakak? Coba jelaskan. Di mana dia menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, atau Yesus bersaksi bahwa saya itu Tuhan dan sama dengan Bapa. Saya adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia seperti kerangka berpikir orang Kristen. Coba di mana kakak? Coba jelaskan di ayat mana biar saya cari. Kalau ada kakak, saya akan kembali di umur 23 tahun saya yang mentuhankan Yesus kakak. Ayo kakak. Sudah lu murtad bapak itu. Lu Argumentasi kakak, tidak ada data. Ayo, tidak ada data. Karena kenapa? Memang itulah kerangka berpikir kekristenan. Bosong pung rum penyesat di sini. Begitu. Kok penyesat kakak? Saya mengatakan yang sebenarnya, yang ada saya data, ada saya buktinya, dan saya berpedoman pandangan Alkitab. Lalu kakak yang berpegang teguh kepada pandangan Paulus yang tiba-tiba menjadi rasul, tidak ada nubuat, bahkan ucapannya ketika dia ke Damsyik gitu, pertama mengatakan bahwa teman bersama dia mendengar suara, tiba-tiba dia mengatakan lagi kembali tidak mendengar suara. Mana yang kita pegang kakak? Itu kebohongan. Lu dengar beta doa Jimen. Ini Fandi habis omong ke turun beta ya. Kenapa? Janganlah turun-turun kakak. Kita tetap di sini. Kita berdiskusi. Mana data kakak? Ya lu diam kau omong. Oke kakak. Kayu kering nih. Ubi dengar. Jangan memaki kakak. Saya ngerti artinya. Kakak bilang ubi. Tahu ubi ungu. Oh iya kakak, udah. Jelasin lah kakak, mana datanya. Dari tadi bosom beribut besan mau omong tadi beta tanya Ustaz Tahta untuk kotondo bahas tentang Yohanes 10 ayat 30 dia sepanjang lebar. Dulu bahas sama Ustaz Tahta itu berbeda dengan keimanan kita di Kristen. Mereka bukan pengikut Yesus. Uni juga datang kotondo benar dia omong segala macam. Makanya anak orang jangan dituangkan. Ini resiko anak orang dituangkan. Ini resikonya. Tadi lu belum beli pembalut tuh. Dengar Jim, lu baca dari tadi kisah para rasul lah, lu baca. Lu sekarang baca lah. Nah, lu ada bahas tentang kisah para rasul toh. Lu ambil kisah para rasul, lu baca kisah para rasul 2 yang seperti biasa Bosong ngomong nomor 34. Lu baca kuat-kuat, kasih semua kau dengar. Kisah para rasul 2. Kisah para rasul 2 berapa? Dari tadi omong deson dengar be pemalas. Kisah para rasul 2 nomor 36. Lu baca kuat-kuat semua dengar. Wow, janganlah marah-marah kakak. Itu aja marah-marah kakak. Handi lu beli pembalut tuh Handi. 1 tronton kau jual. Oh, kemarin kita merujuk pada teks originalnya. Kakak bisa kah? Original yang mana? Beta lahir pegang bepo Alkitab nih, soalnya pernah ada ori-ori Alkitab. Mau yang original yang ke mana? Oh, kakak pakai terjemahan, kakak bilang original yang mana itu? Terjemahan. Emang tadi bahasa Yunani kalau Al-Quran bisa tulis dalam bahasa Indonesia, Beju bisa baca. Saya tidak membahas Al-Quran kakak, kita membahas Alkitab. Sekarang ya, jangan kemana-mana. Lu baca kisah para rasul, lu baca yang di tangan kisah para rasul 2 ini nomor yang 36 nih lu baca kasih kotong dulu, lu baca kuat.
Oh, berarti kesaksian Allah Bapa yang menyatakan bahwa di Ulangan atau Bilangan itu saya lupa 23 ayat 18 kalau nggak salah. Dia menyatakan bosong semua bikin beta mau sesat, beta sonakan bau. sabar dulu. Dia menyatakan di situ Allah tidak berdusta seperti manusia, apalagi menyesal seperti anak manusia. Masakan ia berfirman, tapi dia tidak menepatinya. Itu berlakukah kakak sampai langit bumi ini hancur kakak? Lu baca tuh, lu Bibel ada kisah para rasul tadi lu cerita. Ini padahal mereka sama-sama di perjanjian lama kakak. Beta sudah bahas itu lah, lu datang babusa di. Makanya kakak saya katakan. Dia omong kisah lu kan mau baca. Makanya saya mengatakan kepada kakak, coba kakak pikirkan dulu. Kalau contohnya ada satu-satu di perjanjian lama bertentangan firmannya, bisa nggak dijadikan pegangan? Berarti kalau memang bisa dijadikan pegangan, Bapak juga tidak konsisten pembicaraannya, pelan dia tidak patut jadi Tuhan yang disembah. Dengar saudara, masa dia berkata tadi tiba-tiba. Dengar saudaraku Jimen, tetap iya, apa teguh. itu? Kita orang Indonesia, kita saudara. Tidak perlu terlalu beribut. Jangan terlalu banyak ngoceh versi kita. Kita ini saudara, satu bangsa, satu negara loh. Jadi sekarang lu punya Alkitab, Bepu Alkitab. Lu punya Tuhan. Kenapa kita mesti beribut? Saya tidak mengatakan kita tidak saudara kakak. Yang saya katakan ketika di perjanjian lama. Lu mau baca dari tadi, ini lu buang-buang bepu data. Beta ada di desa lah, pakai wifi lah, buang-buang bepu data salon. Aduh. Kakak coba dulu baca di perjanjian lama tentang. Lu dari tadi babusa tentang ini kisah para rasul, biar ajak lu mau baca kisah para rasul sen mau. Ya saya sudah baca kakak itu, makanya saya katakan itu bertentangan dengan ayat yang sebelumnya kakak. Yang dipegang tuh kisah para rasul 2 nomor 36 seperti biasa bosong ngomong nomor 30. Kalau beta pasal 36. Lu baca Iya kakak. Saudara pegang kan Kristen yang ada di kolom komentar, kakak pegang kan Alkitab, bosong baca di kisah para rasul 2 ayat 36. Saudara Kristen yang ada di kolom komentar, ambil Alkitab yang bosong pegang, baca kisah para rasul 2 ayat 36. Iya kakak. Itu terjemahan LAI. Bahkan terjemahan LAI pun merubah dari kata Tuhan menjadi Tuhan di Yohanes. Ya. Lord itu kakak, itu bukan Tuhan. Kalau God itu Tuhan. Kakak tahu gimana caranya terjemahan bahasa Indonesia kita ini Alkitab? Dari bahasa Yunani. Sabar dulu disahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia loh. Iya, mau disahkan Bapak Jokowi pun kalau salah penerjemahannya, kakak juga akan salah memaknai. Satu Alkitab yang disahkan oleh satu lembaga negara itu sah loh. Hah? Iya sah kakak. Buku yang disahkan oleh satu lembaga di satu negara itu sah. Sah kakak. Judi juga disahkan di Indonesia ini asalkan ada izin kakak. Tidak ada aturan. Lembaga apa yang mensahkan judi? Judi. Kakak. Kakak biar saya kata. Sabar dulu kakak. Biar saya jelaskan sama kakak. Judi seperti kripto itu sekarang udah ada izinnya kakak. Dia suruh lu mau baca, lu mau baca dari tadi. Makanya kakak, saya bilang sama kakak di perjanjian lama itu ada satu ayat yang bertentangan juga sama dia. Kau kisah para rasul. Kau tuh ngomong kisah para rasul. Iya, saya juga di perjanjian lama juga kasih sama kakak ayat. Dari tadi lu babusa di kisah para rasul. Ayo su baca su. Bahasa kisah para rasul. Saudara-saudara Kristen yang di bawah bosong pegang Alkitab, baca kisah para rasul 2 ayat 36. Baca dan berikan komen. Yang sudah dapat baca dan ketika satu di kolom komentar. Jimenson mau baca, dia takut dia mulut. Saya tidak takut kakak, saya justru baca sama kakak tadi. Saya bilang itu.
Bilangan 23 ayat 19 kakak, coba kakak baca dulu. Nanti bertentangan dengan ayat tersebut yang kakak kasih. Lihat ya, bilangan 23:19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah manusia. Itu dua variabel itu sudah terpenuhi, kakak bertentangan. Oke, kalau tadi yang kakak bilang tadi dengan ayat tadi kisah para rasul, ini bertentangan dengan ini atau tidak? Bahkan ditambahkan lagi Alkitab yang dikeluarkan oleh negara ini itu legal dan sah. Lembaga Alkitab mensahkan dia untuk memberikan keyakinan kepada depung kaum. Lu dengar Oh iya. Kakak, saya mau, kalau kakak membahas negara kakak, itu alasan kakak, itu memang diberikan kewenangan kepada LAI. Tapi soal kebenarnya atau tidak benarnya itu, kita menjadi manusia harus cerdas, cari Tadi akal. lu bilang Kristen, be ajak lu baca Alkitab, lu gamantar, lu takut kesurupan. Apa urusannya saya takut kesurupan kakak? Saya bilang Kenapa lu mau baca? firman, Tadi ayat dengar, firman yang semua diberikan dengar ya. kakak sama aku Di dalam kisah bertentangan para dengan rasul ayat yang ini. Tadi Jimen omong-omong tuh, kisah para rasul 2 ayat atau yang biasa omong nomor 36 berbunyi begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Wah, ayo merujuk kita kepada original teksnya kakak. Ayo, berani kakak, jangan LAI. Kakak tahu Ini nggak? orang ini habis jual pembalut. Alkitab yang sah. Matiin anak orang, dihidupkan kembali, disalibkan anak orang, jadi Tuhan lah dia. Aduh. Sudah bisa, Kakak, besok sudah jangan. bisa. Kakak tahu nggak ada kesalahan LAI terlalu banyak kakak. Kesalahan berarti depo Alkitab sudah ditarik kembali. Ini be pegang nih Alkitab beta baru beli. Tidak ditarik lah, karena kewenangan itu diberikan kepada otoritas terjemahan Tidak LAI bisa. kakak. Satu lembaga mensahkan untuk mengeluarkan buku, berarti itu sudah diakui dia punya kebenaran. Iya, diakui kebenaran oleh manusia, bukan Alkitab, bukan Bapa, bukan Yesus yang mengakui bahwa dia disalib. Ayo kakak, apalagi dia anak manusia. Bahkan Bapa mengakui bahwa dia itu tidak seperti manusia, apalagi anak manusia. Gitu. Jimen kenapa sudah baca? Halo. Kenapa Jimen sudah baca dari tadi? Jimen lu baca Ya, saya sudah baca, saya sudah ucapkan itu bertentangan kakak. Bagaimana itu kalau bertentangan? Masa kita juga dua variabel yang berbeda kita imani sama-sama sementara saling kontradiksi dan berbeda. Ayo kakak, coba jelaskan dulu sama aku. Jeman yang terlalu sibuk. Kau Kristen KTP kau. Ayo kakak, jumpa kita di mana? Saya di Carrefour, banyak yang sudah ngajak jumpa, bahkan diskusi offline. Mereka tidak percaya. Saya suruh ke gereja saya baru pulang gereja ini. Tadi gereja pagi saya. KTP kau. KTP, saya mentuhankan Yesus di umur sampai 23 tahun saya. Biar percaya kau, biar tahu kau. Tapi ketika akal saya aktif, saya cari tahu kebenaran. Akalmu itu siapa yang kasih akalmu? Akalmu itu. Akalmu justru Tuhan, justru Bapa yang ngasih akal agar aku bisa menemukan kebenaran dari kebohongan umat manusia. Shalom Ibu dari Papua. Oke, beta dari ujung Timor Leste. Timur lagi ini saudara kita. Iya. Oh, Bapak. Beta di Timor Leste, perbatasan Indonesia Timor Leste. Iya, saya nonton tapi KTP ini terlalu banyak ngomong sampai mulutnya babusa sekali nih. Kakak, berikan datanya kakak. Kalau memang saya banyak omong berbusa, bantah data saya. Dan tadi ini beta beribut-beribut dong. Tuh terus sekarang beta subaca terakhir yang dong bilang kas tunjuk itu dalil yang menunjukkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Beta subaca kas dong be meminta turun, madong sama kas turun beta. Jadi iya, saya bilang sama kakak baca juga dengan data yang saya kasih itu bertentangan atau tidak, saya tanya. Kalau ada ayat yang di perjanjian lama saling bertentangan, mana yang harus kita pegang kakak? Saya tanya sama kakak, mana yang harus kita ikuti? Yang beta pegang sekarang, yang kisah para rasul 2 ayat 36. Kenapa? Berarti yang kisah para rasul yang lain tidak kakak pegang juga, tidak kakak imani. Jalankan.
Dari tadi besu bilang beta nih kan bukan di besong. Besong minta data. Berarti kakak hanya satu aja tapi yang lain tidak berlaku sama kakak. Oke, biar saya katakan kepada kakak, tidak ada satu titik atau iota yang bisa kau tiadakan di Taurat. Ya, sampai langit bumi ini hancur. Oh, Paham kakak? Jadi kalau hanya kakak pakai satu ayat aja untuk hidup kakak, berarti kakak memposisikan diri kakak di kerajaan surga yang paling rendah, bukan di kerajaan surga tapi di bawah kerajaan surga paling rendah. Lu di tingkat berapa, men? Lu sepil surga kau datang lu di tingkat berapa? Aduh Tuhan nih, bukan saya yang mengatakan itu kakak, itu yang mengatakan begini, bro, dan tadi besok omong, bosong minta dalil, dan besok bilang bahwa Yesus Kristus itu ketika kami percaya dia sebagai Tuhan, kami mengimani, mengaminkan bahwa dia datang, dia menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Maka di sini bosong tanya beta, dari mana bukti bosong menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan? Bekas tahu lu di ini Kisah Para Rasul 2 ayat 36 besok baca kasih bosong. Bagi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bosong mau tanya apa lain? Oke, berarti kakak pengikut Yesus kah? Terus dari tadi beta ngomong ini sebut Muhammad. Iya, saya tanya dulu. Kita harus pelan-pelan sama kakak. Kakak tidak tahu, belum selesai kita ngomong udah disambar aja ke ikan pari. Terlalu parah ini rum penyesat bosong. Kok rum penyesat? Aku punya saat dengan betul. Kakak, saya tanya, Anda pengikut Yesus? Tadi besok bilang besok nih. Oke, kalau pengikut harus dijawab dulu. Oke, kalau pengikut Yesus, semua perkataan Yesus harus kita dengarkan dan kita taati dan kita imani, betul? Yang perlu harus beta taati itu yang benar-benar menegaskan dia sebagai Tuhan. Yang lain besok dengar, besok peduli. Berarti perkataan Yesus, dia bersaksi dia adalah utusan dan pekerjaannya yang besar-besar itu melain dari Bapaknya, itu tidak imani. Bahaya itu, itu bukan Kristen, itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut Paulus. Lu baca tadi beta ada omong dengan Ustaz Hatta, lu baca itu Yohanes 10 ayat 30. Lu baca Iya, Yesus bersaksi. Mainin 2 ayat saya dan bosong. Mainin 2 ayat saya dan bosong. Bosong ambil ayat satu dunia, lu bosong kesnai semua. Kakak, Yesus bersaksi. Tadi kakak bilang itu adalah pengikut Yesus. Segala perkataan Yesus harus diikuti dan ditaati. Betul atau tidak? Itu siapa? Lu kok Yesus? Lu ada dengar dia omong kok suruh berarti begitu? Bukan pengikut Yesus kakak, pengikut Paulus. Salah, itu kesimpulan lu, bukan beta. Aduh Tuhan nih, gatar kepala saya dengarkan kakak ini ngomong tapi pelan. Jimen, ini Fandi kestur beta nanti kapan masuk dan bosong. Dan tadi kan bosong bilang bahwa kotong nih mengimani Yesus sebagai Tuhan itu di mana? Dia besok kasih. Dan tadi beribut beta belum mau kasih keluar. Ini terakhir besok kasih keluar. Kotong mengimani di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu kotong sudah mengimani itu. Sudah ada yang lain-lain. Mau apa le? Sudah, kau tuh sudah tanya jawab habis na apa? Sudah diskusi habis nama apa le? Ini gara-gara menuhankan anak orang ini ribut ini. Iya. Beli pembalut sulu dari tadi. Aduh, iya kakak kalau beriman pengikut Yesus tapi kakak pilih-pilih apa yang kakak ikuti dari ucapan Yesus, itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut Paulus. Karena kalau kita pengikut Yesus kakak, lu yang Yesus itu semua perkataan yang bersaksi kita ikuti, kita imani. Yesus berkata, dia yang mengutus aku, segala pekerjaan besarku itu melalui dari Bapa. Berarti dia itu utusan dan semua nubuatnya, mujizatnya, pekerjaannya, bahkan firmannya itu berasal dari Bapa. Lalu kakak mengatakan dia Tuhannya, bukan Bapaknya. Ataupun iya kakak iya. Lu nih percaya Allah itu sebagai Tuhan kan dari Muhammad toh? Kok dari Muhammad? Terus lu percaya dari mana? Lu tiba-tiba lu bertuhan tanpa lu pun nabi, itu lu dari mana? Kakak, di umur 2 sampai di umur 23 tahun saya mentuhankan Yesus, sebab itu adalah agama yang diwariskan nenek saya.
Lalu saya tetap mentuhankan Yesus. Saya berdoa, "Oh Tuhan Yesus, tolonglah saya, berikan aku semua segala kekuatan untuk menghadapi cobaan." Tetapi setelah umur 23 tahun, saya melihat kok ada yang berdebat-debat terus ini. Kenapa mereka ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan Yesus utusan. Saya cari tahu. Karena selama di belakang umur 23 tahun, saya tidak cari tahu. Setelah saya cari tahu, terlalu banyak saksi-saksi Yesus. Yesus yang bersaksi, bukan Paulus, bukan Matius, bukan Yohanes. Yesus berkata, "Aku ini adalah utusan. Aku ini diutus untuk domba-domba yang tersesat." Kalau Aku halus ini nih baca itu Yohanes 10 ayat 30 Najimene. ya udah ini Matius 15:4. Aku diutus hanya kepada Yohanes 10 ayat 30. Berarti kalau kakak justru itu kakak, kalau kakak contohnya ada kontradiksi, kakak cari tahu apakah original teksnya yang diterjemahkan LAI itu adalah benar atau tidak. Biar saya kasih contoh kakak di LAI yang salah. Bosong saya mengakui ini Alkitab sebagai betul kau menyebut aku. Salah. Di terjemahan bahasa Inggrisnya kakak, betul kau menyebut aku Lord and Teacher. Artinya, sabar dulu kakak, belum saya jelaskan. Betul kau menyebut aku Tuhan dan Guru. Lalu LAI menerjemahkan yang terbaru, Tuhan dan Guru. Makanya kakak juga mentuhankan Yesus. Kakak tahu, dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris atau Belanda, baru diterjemahkan bahasa Indonesia. Bukan datang dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gila kakak toh, tidak ngerti itu. Terus lu bilang negara kasih keluarin Alkitab kasih beta salah begitu. Ya salah terjemahannya, ketika salah terjemahannya, tujuannya pun salah kakak. Ini siapa kamu mau gugat lembaga Alkitab? Saya tidak mau menggugat, tapi saya mencoba untuk merangsang pikiran kakak itu yang sudah masuk dogma, doktrin dari gereja, untuk mencari tahu kakak. Pernah pelajari subro, beta sonde. Beta tetap ala Bapa, ala Anak, ala Roh, ala Tritunggal yang beralat penuh atas bepu kehidupan dan bepu keturunan selanjutnya. Menanti Tuhan Yesus datang jemput kotong. Kakak, kalau ada terjemahan kakak, saya tahu itu terjemahan, lalu saya kasih tahukan sama kakak, kakak jangan marah sama saya. Apa salahnya kakak? Sabar dulu. Apa salahnya? Apalagi saya ngasih data. Apa salahnya kakak balik ke rumah atau kakak lagi di rumah, buka Alkitab, buka referensi lain, buka literasi lain atau Alkitab yang sebelum terjemahan ini kakak. Kan lu minta data toh, bekas tunjuk data yang itu yang beta imani. Iya kakak kasih data betul itu begitu bunyinya di LAI, tetapi data kakak bisa dibantah dengan firman yang lain, kontradiksi bersaling bertentangan. Saya tanya, ketika Yesus berkata inilah Allah Tuhan kita semua, termasuk dia di dalam itu, datang kakak enggak, kamu adalah Tuhannya, itu bisa dipegang. Mana yang dipegang kakak, perkataan kakak atau perkataan Yesus? Hah? Ayo kakak. Dari tadi lu omong tentang kisah para rasul toh. Saya ini di Yohanes ini di perjanjian baru kakak. Jangan kayak gitu kakak ya. Kakak. Yohanes, dengar Yohanes kita omong Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 kita omong ayat 30. Aku dan Bapak satu. Kotong omong lain kisah para rasul. Kisah para rasul 2 ayat 36. Sudah cukup. Botong minta beta pung dalil. Berarti ayat-ayat lain tidak perlu diimani. Tidak perlu diimani untuk beta. Wih, mantap, tepuk tangan. Berarti perkataan Yesus yang mengatakan dia utusan. Kakak tidak bukan pengikut Yesus le. Kakak adalah pengikut Paulus dengan bapak-bapak gereja pas dikanonkan 405 Masehi kemarin. Itu pengikut kakak. Aduh kakak jangan kayak seperti itu kakak. Kakak tidak baik, tidak menyatakan kebenaran. Kakak mengatakan udah itu aja yang kita imani, jangan yang lain-lain. Jamin ini sudah benar. Bagaimana ada juga tadi di kolom komentar yang tulis tentang kisah para rasul 2 ayat 36. Itu jelas loh. Iya, ini juga jelas kisah para rasul yang itu menyatakan. Saya juga menyatakan juga bagaimana dengan Matius 15:24. Dia menyatakan dia utusan. Bagaimana dengan Yohanes yang menyatakan dia hanya adalah utusan? Semua apa yang dilakukannya berasal dari Bapa. Bahkan firmannya dari Bapa. Ayat 30 tulus paham. Aku dan Bapak satu. Paham satu. Terus datang di kisah para rasul 2 ayat 36. Di sini
Paulus menuliskan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah membuat. Itu kan prinsip. Dia lu mau apa Iya, lagi yang beta Kakak. Tidak prinsip? salah ayat itu, Kakak. Memang tulisannya di Alkitab seperti itu. Saya bisa baca juga di sini, Kakak. Tapi firman itu, sabar dulu. Firman itu bertentangan dengan ayat yang lain yang menyatakan dia adalah utusan. Dengar. Beta Firman punya prinsip. itu Ada Jiman. bertentangan Fanny, dengan nanti beta Allah yang sih. menyatakan bahwa dia tidak sama dengan anak manusia, Bisa, apalagi bro. dengan Fanny, manusia. Beta ngomong terakhir kesun beta kesun beta turun. Jadi Tuhan, begini, Jimen. Jangan Beta dulu punya turun. prinsip- Beta punya prinsip hanya ada pada Yohanes 10 ayat 30. Kan bosong ajak diskusi. Jadi naik dia punya Berarti yang lain prinsip tidak dong. berlaku, Kakak. Yang lain tidak berlaku. Itu bagi orang lain, bagi beta sekarang kan ngomong beta. Oh, udah. Iya, saya secara pribadi mengerti bahwa Kakak hanya satu ayat aja dalam Alkitab. Berarti yang lain Kakak udah koyakan aja Alkitabnya satu ayat itu aja Kakak pegang ke gereja. Dengar, semua boleh dimengerti, tapi tidak semua harus diterima. Mengerti dan menerima beda. Saya boleh mengerti lu ngomong, tapi kan saya sudah terima lu punya arahan. Saya tidak terima masuk dalam sepu pikiran dan sepu otak, sepu hati, kan gitu. Jadi sekarang beta omong di bosong, prinsip yang beta baca semua be mengerti, tapi yang perlu beta terima cuma satu. Jadi ketika beta terima itu iya ya iya, tidak ada tidak. Jika iya, beta tidak akan pernah tawar menawar tidak. Jika tidak ya tidak, beta tidak akan pernah terima dia tawar menawar. Udah loh. Saya tidak Sembahlah anak orang itu terus, sembah anak orang, anak Maria, disembah terus. Dan lucunya dia hanya memegang pada Yohanes cuma satu ayat. Lah, bagaimana dengan perkataan Yesus? Tapi Anda mengatakan Anda pengikut Yesus. Nah, janganlah kamu kambing hitamkan Yesus itu dalam kesesatanmu. Covernya kamu kasih, saya pengikut Yesus. Tapi perkataannya yang mengatakan dia adalah utusan dan pekerjaan dari Bapa, Anda tidak taati. Mengkambingkan hitam si hitam, lu yang pakai masker hitam toh. Yang pakai Tuhan, kakak lucu sekali, kakak pengikut Yesus, tapi tidak berlaku perkataan Yesus. Lu yang mengkambingkan. Beta sana mengkambingkan. Sama halnya ada orang mengatakan dia anakku, tapi dia tidak ada DNA aku, darahku, dan dia tidak mengikuti kata-kata. Gila itu kakak. Diana Rose, Bigado Barak Amor. Kakak, coba dulu saya bilang sama kakak bagaimana ayat bertentangan itu kakak. Besu bilang dari tadi, bosong minta data. Besu kasih tahu bepun data itu kisah para Iya, saya membenarkan data kakak. Saya tidak mentiadakan data kakak. Lalu saya berikan data saya. Ini bertentangan data kakak dengan data saya, tapi sama-sama ada di perjanjian lama. Pertanyaannya, mana yang harus kita ikuti kakak? Beta su bilang dulu, kan lu tanya beta aja bejawab tuh, be punya dia itu Yohanes 10 dengan kisah 2 ayat 36. Mau apa le? Lu mau paksa beta kau mau ikut? Iya, kemana bro? Be dengar, gas, be omong. Sumber air Sudeka toh? Oh, dia terserah lu lah, dekat di mana itu lu urusan. Oh dekat, oke sudah ya. Sumber air Sudeka toh, Jiman? Dengar ini Ardiansa Udah jauh sumber airnya bang. Udah jauh. Sumpah lu sendok patah. Tidak dekat sumber airnya. Alpha, Beta, Charlie, Delta, ya. Beta dengar beta dari tadi soal bosong tanya bepun data, toh suka tahu itu. Nah bosong mau apa lah dari beta? Beta, Alpha, Lambda, Upsilon, Theta. Lu tanya beta, beta bilang kan bosong bilang kasih tunjuk data bosong yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan toh. Beta omong di bosong nih, ini Alkitab yang pegang, Alkitab yang disahkan oleh negara dalam lembaga Alkitab kasih beta. Beta mengimani ini tulisan, dan karena bosong sama ikut. Iya, Alpha Omega toh? Alpha Omega toh? Alpha Omega toh? Ih, bosan dari tadi beta sendiri dari bro. permulaan sampai akhir. Orang beta besok nih gentar nih mau kenapa Ju? Siapa mau kenapa? Kakak,
Yohanes 17 ayat 3. Yesus yang berkata, bukan saya. Bantah dulu perkataan Yesus atau hapus di Alkitab. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, kakak. Dia hanya utusan, kakak. Lu jangan omong Lalu pilihan kakak lain-lain. Lu terus omong pilihan lain-lain. Lu dari tadi lu awal-awal lu muncul lu omong tentang kisah para rasul. Biar ajak lu menghadap kisah para rasul lu berbelit-belit lah. Aduh, bahaya ini. Dari tadi lu omong kisah. Biar ajak lu kisah lu sini mau Ini bukan kisah loh, kakak. Ini adalah Yohanes. Kakak bahas di perjanjian baru. Saya bahas juga di perjanjian baru. Yohanes Kakak bahas 10 di ayat perjanjian 30. lama. Saya bahas di perjanjian lama. Saya Andi, ikuti please. semuanya. Beta hanya dari tadi besok beta hanya berpegang Yohanes 10 ayat 30, kisah para rasul 2 ayat 36 habis. Bosan mau tawar beta untuk iman-iman besan mau. Oh Tuhan, Besan mau. nggak mengerti kakak ini. Iya, karena kakak ketawa sebab Lunya yang logika sana kakak di- dengan hati kakak bertentangan. Sebab kakak memberikan sama saya data di perjanjian lama, saya kasih perjanjian lama yang saling membantah. Saudaraku Ciardiansa, pegang itu kisah para rasul 2 ayat 36 sayang. Oh, hanya itu aja kakak, yang lain perkataan Yesus tidak perlu dipegang. Yang penting percaya Yesus sudah. Iya, Kakak toh. sama. Yang penting imani saja toh. Iya. Kakak, Imani saja toh. besok kakak ada anak orang bilang, itu mamaku kakak Sinta, tapi kakak tidak melahirkan dia, kakak tidak ada DNA dia, lalu dia mengatakan itu adalah anak Be datang setuju, kakak be percaya. setuju, be setuju, be setuju, be setuju. Sekarang tuh Jimen mau jadi bepo anak juga be setuju. Masih besi di kartu keluarga. Oh kakak, saya tidak mau lah kakak, saya tidak mau, saya sudah punya keluarga, apalagi kakak mentuankan Begitu juga saya Yesus tidak mau tidak keluarga suka dengan saya. lain, saya mau keluarga dan Tuhan Yesus begitu. Oh berarti kakak hanya satu ayat aja pegangan kita kan kakak. Saya mau keluarga dengan lain, saya mau dan Tuhan Yesus. Iya, clearkan dulu kakak. Berarti kakak hanya berpegang pada Yohanes itu kakak. Iya, kakak. Kenapa Iya. juga? Wah, iya. Iya, berarti yang perkataan Yesus yang lain bahwa dia adalah utusan tidak tidak perlu lagi diimani. Tidak perlu. Oh Tuhan, udah selesai semua akhir cerita ini. Kenapa lu yang Bahwa repot? kakak adalah sesat. Kenapa lu yang repot? Bahwa kakak adalah sesat. Oke lah kakak. Semoga iman kakak membawa kakak di kerajaan surga di hadapan Yang Om bilang Bapa. sesat lu bukan beta. Yang Om bilang sesat lu bukan beta. Lu harus ingat itu. Iya, karena dibilang, berfirmanlah Allah. Dia berkata, berfirmanlah Yesus, mereka bersorak-sorak, menyuarakan namaku, memuji-muji namaku, tapi tidak melakukan apa firmanku. Ayo kakak, siapa itu kakak? Dengan Ayo kakak, siapa itu? Yang lu baca tuh hanya sepotong. Lu tidak baca di ayat sebelum dan sesudah. Jadi lu tak usah ajar beta untuk baca Alkitab. Lu dengar tidak? Wait kakak, emangnya ayat sebelum dia menyatakan kayak gini, jangan kamu imani ayat-ayat selanjutnya. Iya. Pemalas omong dulu. Host ke turun beta atau beta turun sendiri? Kakak, janganlah turun. Kita beta. selesaikan ini kakak. Beta mau kemana beta? Dari tadi besok omong tuh beta punya prinsip hanya itu. Yohanes 10 Oh ayat berarti cuma 30. satu ayat aja kakak. Iya, Cuma beta satu pegang ayat. bisa. Oh berarti Yohanes yang lain yang menyatakan Yesus adalah utusan dan pekerjaannya yang lain itu berasal dari Bapa, tidak penting itu kakak. percaya, itu bosong yang percaya, bukan beta. Yang percaya bahwa Yesus adalah utusan, yang percaya bahwa Yesus adalah nabi dan sebagainya bosong kaum. Tapi beta percaya Yesus itu Tuhan. Tuhan. Tadi. Yang penting imani saja toh. Ya toh. Iya. Tadi. Iya, Jiman salah Jiman. Iya. Jiman kau tak percaya Yesus itu Tuhan? Jiman aduh. mana pula kau. Kupikir kakak tadi sumber air sudah dekat, ternyata jauh. Tidak bisa lagi digapai. Sumber air jauh. Kakak. Macam mana udahlah, Kak. pula beta Semoga ini? Bapak menyertai kakak ya. Bosong dari tadi, bosong sendiri tanya, padahal bosong sendiri siap dia penjawaban untuk bikin jadi bahan ejekan. Terus bosong sendiri Tidak bahan bikin ejekan, kakak. Bosong parah. Justru kakak mengejek firman Bapak. Justru Beta sambil kakak mengejek. mengejek Beta sambil firman mengejek. Yesus.
Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang seperti itu? Kakak mengaku pengikut Yesus, tapi tidak mengikuti perkataan Yesus yang lain-lainnya. Itu adalah menghina Yesus. Suka-suka beta toh. Suka-suka beta toh. Iya toh. Bosan dengar, woi, bosan dua dengar, diam. Yang Tuhan Yesus perintah beta untuk beikut, yang beta pegang sekarang, kasihilah musuhmu sama seperti dirimu sendiri. Itu sah. Oh, jika musuhmu menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kanan, habis. Oke, kakak, ada yang ngantri 100 orang, ada yang ngantri 100 orang yang menampar pipi kiri kakak dan pipi. Seorang kasih lu pipi, korang tampar kalau 100 orang. Alah kakak aja dipukul suami hanya 1 kali, kakak mau bunuh-bunuhan sama suami mengatakan kasih pipi kiri pipi kanan. Kakak tidak konsisten. Lu tahu kapan kakak bohong, tidak boleh seperti itu kakak. Itu pembodohan kakak. Bosong nih bikin bosong bikin room untuk rame aja. Baik su Fandi, baik su tidak. untuk rame-rame. Kakak, saya juga ke Rumihana barusan, ke living lagi, ke Rumi living orang Mihana. Saya kasih data saya, mereka bilang kayak gini. Turun aja kau, datamu tidak perlu. Sama seperti kakak, tidak perlu perkataan Yesus yang lain. Jimen, lu dengar beta omong dulu. Beta Apa nih, itu kakak? Dia sudah tadi bilang beta nih Kristen kaum Luther. Nah, kotong Kristen denominasi ini ada banyak sekali. Iya kakak. Ada berbagai-bagai macam Kristen. Nah, beta cuman kaum Luther yang beta percaya bahwa. Oh, berarti kakak bukan kaum Yesus, kaum Luther. Luther bukan rasul, bukan juga Tuhan, bukan juga utusan. Kakak Sinta, kakak Sinta tahu Betania toh? Oh, lu ada tahu Betania toh? Orang Betania kok? Tahu Betania toh? Lu orang Betania? Beta Bora. Sudah lah begini. Bos betur net, Ibes bilang dari tadi bahwa beta prinsip itu. Alpha Omega toh? Beta Charlie Delta Upsilon Epsilon itu. Ya kakak. Beta dari tadi bilang. Halo Truth, makasih. Pegang itu kisah para Rasul 2 ayat yang ke-36 bro. Air Sudeka. Iya, air Truth Sudeka. pendukung kamu supaya sesat. Mantap Sinta, jangan kendor dengan imanmu bahwa hanya mengimani satu saja ayat. Lu dengar, Jimen lu omong orang sesat, lu murtad, nah lu apa yang baik? Ngapain saya murtad kakak? Saya memang lu bilang lu umur 1 sampai 20 sekian lu percaya lu orang Kristen, terus lu sekarang murtad, nah apa yang baik? Iya, bagi kakak murtad, tapi sebagai saya pengikut Yesus, semua perkataannya kuikuti. Sekarang lu mau paksa nih beta untuk ikut belum prinsip bagaimana? Beta berprinsip. Saya tidak menyuruh kakak, tapi saya menalarkan, merisiningkan pikiran kakak. Bagaimana kalau bertentangan? Kalau begitu jangan bilang beta sesat. Orang kakak, memang sesat itu balik kakak. Bagaimana kakak mengatakan saya pengikut, contohnya pengikut Bapak Presiden. Lalu Bapak Presiden banyak perintahnya. Lalu kakak berkata, oh satu aja saya pilih, yang lain tidak berlaku. Itu bukan pengikut Bapak Presiden. Itu adalah munafik kakak. Hanya mencomot yang mana menguntungkan dia. Presiden betul perintah, kakak? Dengar perintah presiden, jangan bikin kejahatan, jangan membunuh, jangan mencuri, ikut yang itu. Bukan kakak, ini kan hanya perumpamaan kakak. Kakak aja tidak bisa sampai pikiran kakak ke situ. Terus perumpamaan, host turun semua bro. Terima kasih mampir di bosan room. Nanti besok be mampir lah. Nanti be mengikuti Fandi akun. Kakak Follow dulu lah. Follow Fandi, nanti be follow. Itu tekan yang merah-merah itu di samping gambar saya itu. Aku sudah follow kamu. Sekarang beta turun jangan turun dulu, itu bagaimana itu Maria itu, masa anak orang dituhankan itu. Pembalut selalu. Cuma satu ayat dipegangnya bang, cuma satu, yang lain tidak berlaku. Iya. Aku dan Bapak adalah satu. Iya, cuma itu aja. Dengar, tadi bosan tanya be punya ini apa rekomendasi, be pun dalil, be pun dasar untuk mengimani Tuhannya sebagai be pun Tuhan. Anda be kasih bosan di Yohanes 10 ayat 30, di Kisah 2 ayat 36, mau apa le? Bosan mau minta beta apa le? Aku dan Bapak adalah satu. Lu pilih pembalut dulu. Bapak di surga. Bapa di surga menjadikan Yesus Tuhan yang telah kau salibkan itu.
Jadi kisah 2:36 itu. Baca no Handi, lu baca kuat-kuat. Baca so. Jadi kamu orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Bapa menjadikan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus ini Tuhan yang dibuat oleh Bapa. Jadi Yesus ini Tuhan buatan oleh Bapa. Berasal dari Yohanes 10 ayat 30 toh. Tadi kan Aku dan Bapa adalah satu. Satu di surga, satu di bumi. Satu di surga, satu di pelukan Maria waktu dia bayi. Handi ini memang mati. Besok bilang jangan pakai ejek-ejek diskusi. Orang sih pakai diskusi nah, bosong ejek-ejek beta sen main-main beb keluar betul. Potong sudah tadi diskusi nah. Dia pembapa di surga, Yesus di bumi dibaptis. Satu juga dia. Lu pilih pembalut Suhandi, lu pilih pembalut sana. Oseng lah beli pembalut. Oseng kan lagi dapat. Lu nih memang betul Handi nih beta su. Kotong di sini dengar room nih Fandi, room nih kan room diskusi. Terus dari tadi beta ada pantau dari tadi tuh hampir 20 menit baru dia minta ini naik. Dari tadi Fandi bilang, oke, bertanyalah sampai Tuhan Yesus datang kedua, bosong kasih dalil yang menjelaskan tentang Yesus itu Tuhan. Nah besok kasih ini dia kurang di mana? Dia kurang itu hanya Yohanes 10:30, nggak ada yang lain apa? Dari tadi lu baru baca tuh itu Fandi Ahmad 02 beras omong nih itu kisah para rasul 2 36 apa itu? Tapi tertulis di Bible inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ya Nabi dia. Alkitab yang dipegang nih Alkitab yang dikeluarkan oleh lembaga yang resmi di ini negara. Dia cuma hanya berpegang satu Memang- ayat saja, Bang. Emang negara Timor Leste itu mengeluarkan Bible kah? Adakah Bible-nya Timor Leste? Kita di perbatasan Timor Leste, beta orang Indonesia asli. Tadi saya bilang dari Timor Leste. Batas Timor Leste. Oh, jadi Anda masih pakai LAI kah? Iya. Itu LAI banyak bohong-bohongnya itu, suka-suka Dari mana salah-salah. kesimpulan itu bohong kalau satu lembaga kasih keluar? Andi dong? Itu banyak salah-salah terjemah. Dari mana? Lu ada berpi di lembaga ini Alkitab Indonesia? Iya berulang? itu, Yang dia menyatakan suka Tuhan rubah-rubah. siapa? Dia Yang itu menyatakan artinya Tuhan, dia bilang Tuhan. Di situ kurios Tuhan, dia Ayolah, bilang buat tidak, Theos Sediana. Tuhan. Buat tidak, halo hatauk lah, buat tidak lah, buat tidak. Akhirnya saya mesti dale halo. Amsal 8:22. Tuhan menciptakan sebagai permulaan jalannya, tidak. sebagai perbuatannya yang pertama dahulu kala. Menciptakan sebagai permulaan jalannya, sebagai perbuatan yang pertama dahulu kala. Santai Siapakah deh, itu, Diana Kakak? Ros, santai deh. Saya sudah tahu data sia lah simu Fali. Ciptaan kakak, ciptaan bukan Bapa yang menjadi Tuhan, dia ciptaan Bapa. Lu sudah baca jelas sudah. Fandi beta turun dah salom. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu kakak, jangan dulu salam-salam Yesus saja. itu waktu di dunia dia berdoa tuh. Yesus di dunia dia berdoa kepada Bapaknya. Berdoa dia. Beta turun bema pikupang dah. Oseng jangan suka tidak baca semua. Yesus berdoa itu. Lu pilih Yes. pembalut satu tronton kau jual. Yesus laki-laki, Yesus laki-laki nggak butuh pembalut. Oseng yang butuh perempuan. Beta turun Fandi. Beta seni suka jadi sonsop. Kenapa sensor Yesus pakai pembalut? Yesus laki-laki. Jangan menghina begitu. Beson suka begitu Handi, jangan menghina. Ya iya kamu yang hina saya, masa butuh pembalut? Di mana? Saya sama Yesus laki-laki, nggak butuh pembalut. Nanti mak telepon. Yesus sama saya laki-laki berdua tidak butuh pembalut. Yang butuh pembalut tuh perempuan. Udah jelas bang, itu saudara seimanku bisa kita lihat pandangannya. Dia cuma hanya satu ayat. Lu jangan bilang seiman, lu soalnya seiman dan beta. Iya, saya seiman. Saya pengikut Yesus, Anda bukan pengikut Yesus. Ultraman pink beson butuh ambulans. Dari tadi dong laki-laki semua keroyok beta. Beson lari ya. Beson lari. Tuhan kami keroyok, emang kami mau memperkosa. Tuhan, kami hanya menampilkan data loh. Kok beta juga
kasih data bosong sen mau terima kenapa? Iya, data kakak saya bantah pakai data saya. Bagaimana itu data juga, itu juga firman Tuhan. Bebanta juga pakai bepun data. Mau kenapa? Siapa? Ternyata kakak rupanya cuma satu ayat aja yang kakak pegang dalam hidup ini kak. Kenapa? Tadi kakak menjawab tadi. Iya, cuma itu tadi. Fandi turun beta Fandi, kalau sana bet turun sendiri. Jangan turun. Bosong butuh orang untuk diskusi. Nah besok temani bosong hampir 2 jam kurang. Kok mau jalan-jalan dong? Sama-sama. Ini Jiman Kristen juga dia. Jiman Kristen. Dia son jelas dia. Saya Kristen tidak jelas bang, sebab saya pakai cari tahu kebenarannya, jadi saya tidak jelas. Dia hanya satu ayat yang dia pakai untuk dalam Alkitab, semuanya tidak berlaku bagi dia. Dia yang jelas. Alam kenal jangan Ros. Dia pakai 2 dia. Yohanes 10:30. Benar dia sedang akan paham dari Dia pakai 2 dia. Yohanes 10:30 sama Kisah 2:36. Iya, Kenapa cuma nggak 2 pakai aja. sekalian Lukas 2 nomor 11 sama Kisah 2 Roma 14:9. itu kasih lusa Handi, itu kasih lusa. Lukas 2 nomor 11 itu Bunda Maria melahirkan Tuhan. Sudah lah, ini bosong yang lain, ini saudara-saudara Kristen yang ada di bawah yang pakai BI baca itu Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iya, dan baca juga ayat-ayat lainnya ya. Jangan lupa sampaikan itu toh. Untuk belajar, itu bosong petugas untuk belajar. Bosong petugas untuk belajar kok beribut di udara, di darat, bosong petugas itu. Bosong baca kok bosong pakai beribut. Tidak beribut loh kakak, tapi kalau kakak mau jujur sebenarnya kakak bisa. Dengar Jimen dari tadi beta masuk karena Fandi bilang ini room diskusi, datang juga banyak pengejek, tapi beta santai saya dari tadi. Pengejek kakak. Pengejek besok nih sibuk besok Kakak yang mengejek Yesus, kakak yang mengejek Lu Bapak. yang dari tadi Kenapa? ejek Kakak Tuhan, menyatakan beta cuma begitu. satu firman atau 2 firman saja kakak pakai. Lu yang Sementara dari tadi, perintah lu yang Allah dari semua. tadi ejek, beta sudah Perintah ejek. Yesus perkataannya untuk ditaati. Mana yang saya pegang ini kakak? Kakak seharusnya yang mengejek, kakak yang seharusnya yang menghina. Lu yang menghina sendiri, lu murtad nah. Aduh kakak murtad lagi kakak Saya tanya dulu, kalau contohnya kakak pengikut Yesus, berlakukah kepada kakak firman-firman Yesus yang lainnya? Tadi besok bilang, toh beta hanya dengar tuh Yesus bilang kasihilah musuh. Aduh kakak, itulah yang mengejek, itulah yang menghina Yesus. Kalau hidup Yesus di sini dipukulnya kakak pakai tongkat. Weh, kau bukan pengikutku, kau nyamar-nyamar kau. Itu kakak. Kalau kita pengikut apa segala pun yang disampaikan Yesus dengan merujuk original teksnya kakak, kita ikuti kakak. Jadi prinsip begitu tuh yang kamu ikut Muhammad ada suruh bilang pi bunuh Apa orang urusannya? Saya bukan agama Islam. Dengar, yang beta tahu nih, beta saudara kandung, nih beta sepupu kandung kawin orang Islam, beta mama pu adik kandung kawin orang Islam. Saya tidak tanya sepupu kakak, saya tidak tanya saudara. saudara kakak. Yang saya tanya, kakak pengikut Yesus mengaku kakak pengikut Yesus, tetapi kakak tidak mengikuti segala perkataan Yesus. Dari mana ceritanya itu kakak? Bes turun dah Jimen. Jelaskan kakak. Janganlah pergi kemana-mana kakak. Saya cinta sama kakak. Kisah 2 dengan Yohanes 10 sudah cukup. Iya, kakak hanya pegang 2 kan dalam Alkitab. Aduh, pergi dia toh. Aduh mama sayangi. Iya, makanya saya baru pulang gereja juga bang. Saya tadi gereja pagi jam 8, terus saya diskusi juga sama sama kawan saya. Betul, dia menyatakan bahwa kekristenan ini banyakkan pandangannya dari surat-surat Paulus. Lalu saya menyatakan sama dia, kalau seperti itu Anda berpandangan di perjanjian baru surat-surat Paulus atau yang dikanonkan si Paulus, coba Anda dulu buka Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 8. Dia menyatakan di situ ketika dia bertaubat, dia dan kawan-kawannya yang mendengar suara Yesus tapi tidak nampak Yesus. Tapi ketika di Kisah Para Rasul ditanya ulang sama dia menyatakan lagi bahwa teman-temannya itu tidak mendengar dan tidak melihat Yesus. Mana yang kita pegang?
Jadi saya melihat kayaknya Paulus ini tidak bisa dipegang omongannya. Padahal kisah para rasul itu juga itu di perjanjian lama. Aduh, bahaya itu orang. Jadi pelajaran bagi kita juga ketika saya paparkan tadi, dia berpikir sejenak, oh iya juga ya, mana yang harus saya pegang? Masa seorang rasul berbohong? Masa seorang rasul berkata pertama yang bersama denganku mendengar tapi tidak melihat. Ketika ditanya di kisah para rasul 22 ayat 9, dia menyatakan mereka tidak mendengar dan tidak melihat, hanya sendiriku yang mendengar. Yang benar mana ini? Jadi kita lihat namanya ciptaan itu pasti berbohong. Sama dengan Yesus ketika dia berbohong, dia diam-diam, dia tidak terang-terangan datang ke pesta itu. Padahal barusan dia mengatakan saya tidak akan datang dan waktunya belum genap. Tapi diam-diam itu menyembunyikan kepada terang-terangan kepada muridnya. Namanya ciptaan pasti ada titik salahnya. Dan Kita sapa dulu toh. iya, Kita sapa dulu toh. Dedendi. Dedendi. Dedendi toh. Dari mana toh? Laki-laki kok pakai beda. Dedendi. Oh, Dedendi. Gak jelas. gak jelas. Mungkin saya jujur bang, saya baru dari gereja tadi kena teguran lagi. Saya dibilang sekali lagi dilihat untuk live di akun TikTok ada badan pengawas sama mereka. Mereka nanti akan keluarkan saya dari jemaat. Dan saya udah mengatakan kalau itu dasarnya saya siap dengan dasar itu dikeluarkan dari gereja GBI. Saya tadi berdebat juga sama pengurus kegerejaan karena mereka merasa bahwa saya itu kan menyimpang dari ajaran kekristenan gitu. Harusnya kata mereka harus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesuai perintah dan pandangan gereja gitu. Saya barusan kena kartu merah peringatan lah. Tapi tidak apa-apa bang, karena gereja bukan hanya itu aja. Karena lagian pun Yesus maupun Bapa tidak Udah ini gereja.